Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang penuh keberkahan, serta semangat hidup yang tidak pernah padam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung tentang salah satu masalah kesehatan yang sangat sering dialami oleh para lansia, yaitu nyeri sendi, asam urat, dan rematik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda merasakan saat bangun tidur di pagi hari, jari-jari tangan terasa kaku seperti kayu? Lutut terasa sakit saat menapak ke lantai? Atau pergelangan kaki terasa nyeri menusuk terutama ketika malam hari? Saya yakin banyak dari pemirsa Sehat Bersama yang berada di usia di atas 50 atau 60 tahun pernah merasakan keluhan ini. Seringkali rasa sakit ini dianggap wajar, seolah-olah hanya bagian dari proses penuaan. Padahal sebenarnya, nyeri sendi dan kadar asam urat yang tinggi bukan sekadar masalah usia, melainkan sebuah sinyal penting dari tubuh yang sedang meminta pertolongan. Hari ini saya akan membongkar sebuah rahasia besar yang jarang dibicarakan. Bukan tentang obat kimia yang mahal, bukan juga suplemen impor yang membuat kita harus menguras dompet. Rahasia yang akan saya bagikan justru ada di dapur rumah kita sendiri. Ya, sayuran sederhana yang sering kita beli di pasar tradisional, yang harganya murah meriah, ternyata bisa menjadi obat alami untuk mengatasi asam urat dan rematik. Bayangkan, hanya dengan modal Rp20.000 saja, kita bisa mendapatkan bahan alami yang cukup digunakan untuk 1 bulan penuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya membongkar rahasia besar ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rahmat. Sudah lebih dari 20 tahun saya mengabdikan diri di dunia medis, khususnya mendampingi para pasien lansia. Selama 2 dekade, saya telah menyaksikan ribuan kisah perjuangan orang-orang yang berusaha melawan penyakit degeneratif seperti asam urat dan rematik. Saya pernah melihat seorang pasien yang tidak bisa berjalan sama sekali karena lututnya membengkak parah. Ada pula yang harus menggunakan tongkat hanya untuk pergi ke dapur. Lebih menyedihkan lagi, banyak di antara mereka yang sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk berobat, tetapi tetap saja rasa sakit tidak kunjung hilang. Namun di sisi lain, saya juga bersyukur karena masih banyak pasien yang akhirnya bisa kembali tersenyum, bisa kembali beraktivitas, bahkan bisa bermain bersama cucu mereka hanya dengan mengubah pola makan. Mereka tidak lagi bergantung pada obat-obatan kimia, tetapi mulai memanfaatkan kekayaan alam berupa sayuran dan rempah sederhana. Dari pengalaman panjang itulah saya semakin yakin bahwa rahasia besar kesehatan lansia sesungguhnya ada di sekitar kita, hanya saja sering tidak kita sadari. Mari kita pahami dulu apa sebenarnya asam urat itu. Asam urat adalah zat alami yang terbentuk ketika tubuh memecah purin, yaitu senyawa yang terdapat pada makanan tertentu seperti daging merah, jeroan, atau makanan laut. Jika jumlahnya normal, asam urat tidak berbahaya. Tetapi jika kadarnya berlebihan, tubuh tidak mampu membuang semuanya melalui ginjal. Akibatnya, kristal-kristal asam urat menumpuk di persendian. Bayangkan persendian kita seperti engsel pintu. Jika engsel diberi oli, maka pintu bisa bergerak mulus. Tetapi jika engsel itu ditaburi pasir atau kerikil, setiap kali pintu dibuka akan berbunyi berderit dan terasa berat. Nah, begitulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Kristal asam urat ibarat pasir dan kerikil yang menumpuk di engsel. Sendi pun menjadi kaku, nyeri, bengkak, bahkan kemerahan. Selain asam urat, ada juga penyakit rematik. Rematik berbeda dengan asam urat meski sering gejalanya mirip. Rematik adalah peradangan pada sendi yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang keliru menyerang sendi sendiri. Akibatnya, rasa nyeri bisa menyiksa sepanjang hari. Ada kalanya rematik muncul meski kadar asam urat normal. Jika dibiarkan, baik asam urat maupun rematik bisa merampas kebahagiaan Anda. Tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa beribadah dengan khusyuk, bahkan tidak bisa bermain dengan cucu tercinta. Tetapi tenang, jangan khawatir. Tujuan saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan solusi nyata. Solusi yang mudah, murah, aman, dan sudah terbukti membantu banyak pasien saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan kisah nyata dari seorang pasien saya bernama Pak Sutrisno. Beliau seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang tinggal di Surabaya. Saat pertama kali datang ke klinik, wajahnya sangat lesu. Dengan nada putus asa beliau berkata, "Dokter, saya sudah mencoba berbagai macam obat, dari yang paten hingga jamu tradisional, tetapi asam urat saya tetap tinggi. Rasanya tubuh saya seperti robot berkarat yang membutuhkan oli."
Saya pun memeriksa hasil laboratoriumnya. Ternyata kadar asam uratnya mencapai 9,2, jauh di atas batas normal. Saya lalu menyarankan kepada beliau untuk mencoba cara yang lebih sederhana, yaitu dengan memanfaatkan sayuran yang ada di dapurnya sendiri. Awalnya beliau ragu, tetapi akhirnya mau mencoba. 3 minggu kemudian, ketika beliau datang kembali, hasilnya mengejutkan. Kadar asam uratnya turun menjadi 6,5. Tidak hanya angka laboratorium yang membaik, tubuh beliau juga terasa lebih segar dan ringan. Kini beliau bahkan bisa bersepeda mengelilingi kompleks setiap pagi. Dengan wajah penuh senyum beliau berkata, "Ternyata solusinya tidak serumit yang saya bayangkan, dokter. Saya kira saya harus pensiun dari semua aktivitas, tetapi ternyata cukup dengan sayuran yang tepat." Kisah Pak Sutrisno hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa rahasia kesehatan lansia sebenarnya bisa ditemukan di dapur kita sendiri. Sayuran sederhana yang murah meriah ternyata bisa menjadi penyelamat dari rasa nyeri yang menyiksa. Dalam episode kali ini, saya akan memperkenalkan 5 jenis sayuran yang sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat sekaligus meredakan nyeri rematik. Kita akan membahasnya satu persatu dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Tidak hanya teori, saya juga akan berbagi kisah nyata pasien yang sudah merasakan manfaatnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan sayuran pertama, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu semua, jangan pernah meremehkan keluhan nyeri sendi. Jangan anggap itu sebagai hal yang biasa terjadi karena usia. Tubuh kita selalu memberi sinyal ketika ada masalah. Jika kita peka dan mau memperbaikinya, maka kesehatan bisa kembali pulih. Tetapi jika kita mengabaikan sinyal itu, maka penyakit akan semakin parah dan menyulitkan kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, sehat itu mahal harganya. Namun menjaga kesehatan sebenarnya tidak perlu biaya mahal. Rahasianya adalah konsistensi dan kedisiplinan. Dengan pola makan yang tepat, tidur yang cukup, dan aktivitas fisik yang teratur, kita bisa memperlambat proses penuaan dan menghindari penyakit degeneratif seperti asam urat dan rematik. Insya Allah di bab-bab berikutnya, saya akan mulai membongkar satu persatu sayuran yang dimaksud. Kita akan mulai dengan seledri, kemudian bawang putih, dilanjutkan dengan jahe, kubis, dan terakhir wortel. Semua sayuran ini bisa dengan mudah Bapak dan Ibu dapatkan di pasar tradisional atau warung dekat rumah. Tidak perlu biaya besar, tetapi manfaatnya sangat besar. Sampai di sini dulu bab 1 sebagai pembukaan. Semoga penjelasan awal ini membuka wawasan kita bahwa asam urat dan rematik bukanlah nasib yang harus diterima begitu saja. Ada solusi yang sederhana, ada jalan keluar yang aman, dan ada harapan untuk kembali sehat serta aktif di usia lanjut. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk membahas sayuran pertama yang menjadi senjata ampuh melawan asam urat. Bapak dan Ibu pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita membahas gambaran umum mengenai masalah asam urat dan rematik pada bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke inti dari rahasia besar yang jarang dibicarakan, yaitu sayuran pertama yang sangat bermanfaat bagi kesehatan sendi dan ginjal. Sayuran itu adalah seledri. Saya yakin hampir semua dari kita sudah mengenal seledri. Sayuran ini sering digunakan sebagai pelengkap sup ayam, soto, atau bakso. Batangnya kecil memanjang, daunnya berwarna hijau, dan aromanya khas. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu, seledri bukan hanya sekadar hiasan di atas semangkuk sup. Di balik bentuknya yang sederhana, seledri menyimpan kekuatan besar untuk membantu menurunkan kadar asam urat, membersihkan ginjal, dan mengurangi peradangan pada persendian. Mari kita pahami dulu mengapa seledri sangat penting untuk penderita asam urat dan rematik. Seledri mengandung senyawa alami bernama 3N-butilftalida. Jangan bingung dengan istilah ilmiah ini. Sederhananya, senyawa ini bekerja seperti penyedot debu alami dalam tubuh kita. Ia membantu menyerap kelebihan kristal asam urat yang menumpuk di sendi, lalu membawanya keluar melalui ginjal bersama dengan urin. Selain itu, seledri juga memiliki sifat diuretik alami, artinya membantu memperlancar pengeluaran air seni. Semakin lancar ginjal bekerja, semakin sedikit risiko kristal asam urat menumpuk di sendi. Bapak dan Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi. Pasien saya bernama Pak Darmawan, seorang pria berusia 65 tahun yang tinggal di Bandung. Beliau dulunya sangat gemar bermain bulu tangkis bersama teman-temannya setiap akhir pekan. Namun sayangnya, beberapa tahun terakhir beliau terpaksa berhenti total karena serangan asam urat. Setiap kali mencoba mengangkat raket, lutut dan pergelangan kaki terasa nyeri luar biasa. Kondisi ini membuat beliau sangat sedih,
karena bulu tangkis adalah hobinya sejak muda. Saat datang ke klinik, saya menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi jus seledri. Caranya sangat sederhana. Ambil 3-4 batang seledri segar, cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Setelah itu saring dan minum pada pagi hari saat perut masih kosong. Jika terasa pahit, bisa ditambahkan sedikit perasan lemon atau 1 sendok teh madu untuk menambah rasa segar. Awalnya beliau mengeluh rasanya kurang enak, tetapi karena ingin sembuh, beliau tetap mencobanya. Hasilnya sungguh luar biasa. Dalam waktu 2 minggu, Pak Darmawan sudah bisa kembali mengangkat raket. Rasa nyeri di lututnya berkurang drastis. Bahkan, beliau datang kembali dengan wajah berbinar, sambil berkata, "Dokter, saya akhirnya bisa bermain lagi dengan teman-teman saya. Lutut saya tidak lagi protes setiap kali melompat atau bergerak." Melihat senyum di wajah beliau, saya merasa sangat bahagia. Inilah bukti nyata bahwa perubahan sederhana bisa membawa dampak besar. Supaya manfaat seledri bisa terasa maksimal, ada beberapa tips penting yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Pertama, pilih seledri yang segar dengan batang berwarna hijau cerah. Hindari seledri yang sudah layu atau berwarna kekuningan karena kandungan zat aktifnya sudah berkurang. Kedua, konsumsi dalam bentuk jus lebih baik dibanding hanya dijadikan taburan pada sup, karena dengan jus zat aktifnya lebih banyak terserap oleh tubuh. Ketiga, cukup minum 1 gelas jus seledri per hari. Jangan berlebihan karena terlalu banyak justru bisa membuat perut terasa kembung. Selain itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat tekanan darah rendah. Seledri memiliki efek menurunkan tekanan darah, sehingga sebaiknya dikonsumsi dengan hati-hati. Jika merasa pusing setelah minum jus seledri, hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Bapak dan Ibu, seledri juga kaya akan antioksidan, vitamin K, vitamin C, dan mineral penting seperti kalium. Kandungan ini tidak hanya membantu melawan asam urat, tetapi juga menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan sistem pencernaan. Jadi, mengonsumsi seledri secara rutin bukan hanya bermanfaat untuk sendi, melainkan untuk seluruh tubuh. Saya ingin memberi gambaran sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan sendi kita seperti sebuah mesin. Mesin ini akan bekerja dengan baik jika dilumasi dengan oli yang cukup. Tetapi jika mesin dipenuhi kotoran atau pasir, tentu gerakannya menjadi kaku, bahkan bisa rusak. Nah, seledri ini ibarat tukang bersih-bersih yang setiap hari menyapu pasir di dalam mesin, sehingga mesin bisa kembali bekerja dengan mulus. Selain jus, ada juga cara lain untuk mengonsumsi seledri. Bapak dan Ibu bisa menambahkannya ke dalam sup bening, sayur asem, atau bahkan membuat salad sederhana dengan campuran tomat dan timun. Namun, jika tujuan utamanya adalah menurunkan asam urat, maka bentuk jus tetap yang paling dianjurkan. Saya juga teringat kisah Bu Rahayu, seorang ibu berusia 59 tahun dari Semarang. Beliau sering mengeluh jari-jarinya kaku setiap pagi. Bahkan untuk sekadar menggenggam gelas pun terasa sulit. Setelah saya sarankan rutin minum jus seledri selama 3 minggu, beliau datang dengan penuh semangat. "Dokter, tangan saya sekarang lebih ringan. Saya bisa kembali menulis dan menjahit tanpa rasa sakit." Senyumnya begitu tulus, dan saya melihat betapa kualitas hidupnya meningkat hanya dengan menambahkan seledri dalam pola makan sehari-hari. Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa seledri bukanlah sekadar sayuran kecil yang sering dianggap remeh. Ia adalah obat alami yang murah, aman, dan sangat bermanfaat. Banyak pasien lansia yang kembali bisa berjalan, kembali bisa beribadah dengan khusyuk, dan kembali bisa menikmati hari tua dengan bahagia setelah rutin mengonsumsi seledri. Bapak dan Ibu sekalian, seledri hanyalah awal dari perjalanan kita. Masih ada sayuran lain yang tidak kalah hebat. Bahkan ada satu sayuran kecil berwarna putih yang hampir setiap hari kita gunakan di dapur, tetapi sering tidak disadari kekuatannya. Sayuran ini mengandung zat aktif yang mampu melawan peradangan di seluruh tubuh. Saya menyebutnya sebagai pasukan pemadam kebakaran alami di dalam tubuh kita. Sayuran itu adalah bawang putih. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai manfaat bawang putih, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, serta kisah nyata pasien yang terbantu oleh kekuatan alami dari si kecil beraroma tajam ini. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena apa yang akan Anda dengar bisa mengubah pandangan Anda terhadap bumbu dapur yang sederhana ini. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang seledri, sayuran hijau sederhana yang ternyata ampuh membantu menurunkan kadar asam urat serta membersihkan ginjal. Kini,
mari kita beralih ke sayuran kedua yang manfaatnya tidak kalah luar biasa, yaitu bawang putih. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat akrab dengan bawang putih. Hampir semua masakan Nusantara menggunakan bumbu ini. Aromanya khas, rasanya tajam, dan sering menjadi bahan dasar tumisan, sup, hingga sambal. Tetapi di balik aroma yang menusuk itu, bawang putih menyimpan kekuatan besar yang sering diabaikan. Bukan hanya sebagai penyedap makanan, bawang putih juga berfungsi sebagai obat alami untuk melawan peradangan, meredakan nyeri sendi, dan mengurangi dampak buruk asam urat serta rematik. Apa yang membuat bawang putih begitu istimewa? Jawabannya adalah senyawa bernama alisin. Alisin terbentuk ketika bawang putih digeprek atau dihancurkan, lalu dibiarkan beberapa menit sebelum dikonsumsi. Senyawa ini bekerja seperti pasukan tentara yang siaga di dalam tubuh. Begitu ada peradangan, alisin langsung datang untuk memadamkan api peradangan tersebut. Dengan kata lain, bawang putih berperan seperti alat pemadam kebakaran alami bagi tubuh kita. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah yang penuh dengan kabel listrik. Jika ada korsleting, api bisa menyala kapan saja. Api itu adalah gambaran peradangan. Jika dibiarkan, api akan membesar dan merusak seluruh rumah. Nah, bawang putih dengan alisinnya berfungsi seperti pemadam kebakaran yang langsung menyemprotkan air untuk memadamkan api sebelum menyebar lebih luas. Begitu pula dengan tubuh kita. Jika ada peradangan di sendi akibat kristal asam urat atau gangguan autoimun, alisin datang untuk meredakannya. Saya ingin berbagi kisah nyata dari salah satu pasien saya, yaitu Pak Haji Umar dari Medan. Beliau berusia 70 tahun dan dulunya sering mengeluh sulit bangun dari kursi. Setiap kali hendak berdiri, wajahnya meringis menahan nyeri. Aktivitas sehari-hari menjadi sangat terbatas. Istrinya, Bu Siti, sering bercerita kepada saya betapa suaminya merasa tidak berdaya. Namun semua berubah setelah beliau rutin mengonsumsi bawang putih dengan cara yang benar. Caranya sangat sederhana. Ambil 2-3 siung bawang putih, geprek, lalu biarkan sekitar 10 menit agar alisin terbentuk. Setelah itu, konsumsi langsung dengan segelas air hangat. Rasanya memang pedas dan menyengat, tetapi manfaatnya sangat besar. Dalam waktu beberapa minggu, Pak Umar mulai bisa berdiri lebih mudah, bahkan sudah rajin berkebun di halaman rumah. Bu Siti tersenyum sambil berkata, "Sekarang suami saya lebih bersemangat. Setiap pagi sudah di kebun sebelum saya bangun." Selain Pak Umar, ada juga kisah inspiratif dari Pak Joko, seorang pria berusia 62 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh sulit tidur nyenyak karena nyeri pada kakinya, terutama di malam hari. Saya sarankan untuk rutin mengonsumsi bawang putih. Setelah sebulan, Pak Joko datang dengan wajah cerah. "Dokter, saya akhirnya bisa tidur tanpa harus bangun berkali-kali karena nyeri," katanya dengan lega. Bahkan istrinya menambahkan bahwa kini suaminya lebih aktif, bahkan sudah terbiasa menyapu halaman setiap pagi tanpa rasa malas. Bapak dan Ibu, agar manfaat bawang putih terasa optimal, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, konsumsi bawang putih sebaiknya dalam keadaan mentah karena kandungan alisin lebih kuat dibandingkan jika sudah dimasak. Namun jika tidak kuat mengonsumsi mentah, Bapak dan Ibu masih bisa menambahkannya ke dalam masakan meski khasiatnya sedikit berkurang. Kedua, jumlah konsumsi cukup 2 siung per hari. Jangan berlebihan karena bisa menyebabkan perut terasa perih atau mual. Ketiga, waktu terbaik mengonsumsi bawang putih adalah pada pagi atau malam hari. Jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat MAG, sebaiknya dikonsumsi setelah makan, jangan dalam keadaan perut kosong. Keempat, ada peringatan khusus bagi mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Karena bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah, maka sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk mencegah risiko perdarahan. Selain alisin, bawang putih juga kaya akan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Hal ini membuatnya sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi, dengan mengonsumsi bawang putih, bukan hanya sendi yang mendapat manfaat, tetapi juga seluruh tubuh. Saya ingin mengibaratkan sekali lagi agar lebih mudah dipahami. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah kayu. Jika ada api kecil di sudut rumah, lama-kelamaan api itu bisa membesar dan menghanguskan seluruh rumah. Begitulah peradangan di dalam tubuh. Ia mungkin tampak kecil, tetapi jika dibiarkan bisa merusak jaringan sendi secara permanen. Nah, bawang putih dengan alisin di dalamnya bekerja seperti petugas pemadam kebakaran yang sigap. Begitu ada api kecil,
langsung dipadamkan sebelum sempat merusak lebih banyak bagian rumah. Selain dikonsumsi langsung, bawang putih juga bisa dipadukan dengan bahan alami lain untuk menambah manfaat. Misalnya, bawang putih bisa dicampurkan dengan madu. Caranya, geprek 2 siung bawang putih, diamkan 10 menit, lalu campur dengan 1 sendok teh madu. Campuran ini tidak hanya lebih mudah dikonsumsi, tetapi juga menambah khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bapak dan Ibu pemirsa Sehat Bersama, bawang putih adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang sederhana dan murah bisa memberi dampak besar bagi kesehatan. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu obat impor. Cukup dengan bumbu dapur yang hampir setiap hari kita gunakan, kita bisa menjaga sendi tetap sehat dan terhindar dari nyeri akibat asam urat maupun rematik. Kini kita sudah membahas 2 sayuran hebat, yaitu seledri dan bawang putih. Keduanya memiliki cara kerja yang berbeda tetapi sama-sama efektif untuk melawan asam urat. Seledri bekerja sebagai penyedot debu yang membersihkan kristal asam urat, sementara bawang putih berperan sebagai pemadam kebakaran yang meredakan peradangan. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada sayuran ketiga yang juga sangat istimewa. Sayuran ini rasanya pedas dan hangat di tenggorokan, sering digunakan untuk membuat jamu atau wedang, dan sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu di Nusantara. Ya, sayuran ketiga itu adalah jahe. Jahe bukan hanya penghangat tubuh, tetapi juga sahabat terbaik sendi karena mampu meredakan peradangan dan mengurangi rasa nyeri. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe bekerja di dalam tubuh, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar, dan kisah nyata pasien yang merasakan manfaat luar biasa dari rempah berwarna coklat ini. Jangan lewatkan pembahasannya, karena jahe bisa menjadi jawaban bagi banyak pemirsa yang selama ini menderita nyeri sendi berkepanjangan. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita membahas seledri sebagai pembersih alami dan bawang putih sebagai pemadam peradangan, kini tibalah saatnya kita mengenal lebih dalam rempah ketiga yang manfaatnya sudah dipercaya sejak ratusan tahun lalu di Nusantara, yaitu jahe. Jahe adalah rempah yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dari dapur pedesaan hingga restoran mewah, jahe selalu punya tempat istimewa. Aromanya khas, rasanya pedas hangat, dan sering digunakan untuk membuat minuman tradisional seperti wedang jahe, bandrek, atau sekadar campuran teh hangat. Namun lebih dari sekadar penghangat tubuh, jahe ternyata menyimpan kekuatan besar sebagai obat alami untuk membantu mengatasi nyeri sendi, asam urat, dan rematik. Apa yang membuat jahe begitu bermanfaat? Kuncinya ada pada senyawa aktif bernama gingerol. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi, yaitu mampu meredakan peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Jika seledri bekerja sebagai penyedot debu dan bawang putih bekerja sebagai pemadam kebakaran, maka jahe bisa kita sebut sebagai penjaga rumah yang selalu siap sedia mengusir api sebelum sempat menyebar lebih luas. Mari saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan sendi kita seperti rumah kayu. Jika di salah satu sudut rumah ada api kecil yang dibiarkan, lambat laun api itu bisa membesar dan membakar seluruh rumah. Begitulah peradangan pada sendi. Ia mungkin kecil, terasa hanya nyeri ringan di awal, tetapi jika diabaikan, lama-lama bisa menghancurkan struktur sendi, membuatnya kaku, bengkak, dan sulit digerakkan. Jahe dengan gingerol di dalamnya ibarat petugas pemadam kebakaran yang datang lebih awal. Begitu ada api kecil, langsung disiram hingga padam, sehingga rumah tetap aman. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang Pak Ahmad, seorang pensiunan nelayan berusia 64 tahun yang tinggal di Makassar. Beliau datang ke klinik dengan keluhan lututnya sering berbunyi krek-krek setiap kali salat. Bahkan untuk duduk bersila pun terasa sangat sulit. Rasa nyeri membuatnya tidak bisa beribadah dengan khusyuk. Setelah memeriksa kondisinya, saya menyarankan beliau untuk rutin mengonsumsi wedang jahe. Caranya sederhana, cukup parut jahe sebesar ibu jari, lalu seduh dengan segelas air panas. Tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih nikmat. Minum selagi hangat, 1 kali setiap pagi. Setelah 3 minggu rutin minum wedang jahe, Pak Ahmad kembali ke klinik dengan wajah sumringah. Ia berkata, "Dokter, sekarang lutut saya sudah tidak bunyi lagi saat rukuk dan sujud. Rasanya lebih ringan. Bahkan saya sudah bisa ikut jalan kaki pagi bersama teman-teman di kampung." Saya melihat matanya berbinar penuh semangat, seolah beliau mendapatkan kembali sebagian dari masa mudanya. Selain Pak Ahmad, ada juga kisah Bu Aminah, seorang ibu berusia 67 tahun dari Bekasi. Beliau dulu harus menggunakan tongkat karena lututnya sangat kaku setiap pagi. Bahkan untuk turun ke dapur saja harus dibantu anaknya. Saya sarankan beliau untuk rutin membuat jus wortel yang dicampur dengan parutan jahe.
Caranya, ambil 2 buah wortel ukuran sedang, cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari, dan jika perlu, tambahkan 1 sendok teh madu. Minum setiap pagi. Hasilnya sungguh luar biasa. 2 bulan kemudian, Bu Aminah mengirimkan foto kepada saya melalui pesan. Dalam foto itu, beliau tampak sedang jogging santai bersama cucu-cucunya di Monas. Wajahnya penuh senyum bahagia. Beliau menulis, "Dokter, saya seperti mendapat hidup kedua. Dulu saya hanya bisa duduk termenung di rumah. Sekarang saya bisa berlari kecil bersama cucu-cucu saya. Rasanya sangat bahagia." Kisah-kisah seperti ini membuat saya semakin yakin bahwa jahe adalah salah satu rempah terbaik untuk kesehatan lansia. Selain gingerol, jahe juga mengandung senyawa shogaol dan zingeron yang memperkuat efek antiinflamasi. Kandungan ini bekerja sama meredakan nyeri, memperbaiki sirkulasi darah, dan memberikan sensasi hangat yang nyaman pada tubuh. Namun tentu saja, agar manfaat jahe bisa dirasakan secara maksimal, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih jahe segar dengan kulit yang halus dan tidak keriput. Jahe tua biasanya lebih pedas dan kaya senyawa aktif dibanding jahe muda. Kedua, jahe sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar, bukan bubuk instan yang sudah dicampur gula berlebihan. Ketiga, cukup konsumsi 1-2 kali sehari. Jangan terlalu banyak, karena jika berlebihan bisa menyebabkan perut terasa panas atau mual. Selain wedang atau campuran jus, jahe juga bisa digunakan dalam masakan sehari-hari. Misalnya ditambahkan ke dalam tumisan, sup, atau dibuat menjadi bumbu ikan bakar. Dengan cara ini, tubuh mendapatkan manfaat jahe tanpa harus merasa bosan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa bagi penderita MAG kronis atau yang sering mengalami gangguan lambung, konsumsi jahe sebaiknya tidak berlebihan. Meski jahe membantu menghangatkan tubuh, pada sebagian orang ia bisa meningkatkan asam lambung jika dikonsumsi terlalu banyak. Jadi, kenali kondisi tubuh masing-masing dan konsumsi dengan bijak. Bapak dan Ibu pemirsa sehat bersama, manfaat jahe tidak hanya terbatas pada sendi. Rempah ini juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan kata lain, satu bahan alami bisa memberikan banyak keuntungan sekaligus. Jahe juga sering digunakan sebagai ramuan tradisional untuk melancarkan peredaran darah. Hal ini penting terutama bagi lansia, karena aliran darah yang lancar membantu mengirimkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke persendian. Jika aliran darah terganggu, maka nyeri sendi akan semakin parah. Dengan mengonsumsi jahe, aliran darah lebih baik, sehingga nyeri bisa berkurang. Bapak dan Ibu, hingga di sini kita sudah membahas 3 bahan alami yang luar biasa, yaitu seledri, bawang putih, dan jahe. Seledri bekerja membersihkan kristal asam urat, bawang putih melawan peradangan, dan jahe memberikan kehangatan serta meredakan nyeri. Ketiganya saling melengkapi, memberikan perlindungan berlapis untuk sendi-sendi lansia. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada 2 sayuran lain yang tidak kalah hebat. Salah satunya adalah sayuran yang sering dianggap murah dan remeh, padahal bekerja seperti spons alami yang menyerap racun dalam tubuh. Sayuran itu adalah kubis. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kubis bisa menjadi penyelamat sendi yang murah meriah, serta kisah nyata pasien yang kembali sehat berkat rajin mengonsumsi kubis. Jangan lewatkan pembahasan di bab selanjutnya, karena kubis mungkin ada di meja makan Anda setiap hari, tetapi Anda belum pernah menyadari betapa besar manfaatnya bagi kesehatan. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, kita sudah membahas 3 bahan alami luar biasa. Seledri yang bekerja sebagai penyedot kristal asam urat, bawang putih yang menjadi pemadam peradangan, serta jahe yang memberi kehangatan sekaligus meredakan nyeri. Kini tibalah kita pada sayuran keempat yang mungkin setiap hari ada di meja makan, namun sering diremehkan. Sayuran itu adalah kubis atau kol. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat akrab dengan kubis. Sayuran ini berbentuk bulat dengan daun tebal berlapis-lapis, warnanya hijau muda, dan harganya sangat murah. Kubis sering kita jumpai sebagai pelengkap lalapan, isi sop, atau tumisan sederhana. Tetapi di balik kesederhanaannya, kubis ternyata memiliki manfaat besar yang jarang disadari, terutama bagi penderita asam urat dan rematik. Mengapa saya menyebut kubis sebagai sayuran penyelamat sendi? Karena kubis bekerja layaknya spons alami dalam tubuh. Ia menyerap kelebihan asam urat serta racun, lalu membantu ginjal membuangnya melalui urin. Dengan begitu, kadar asam urat dalam darah berangsur menurun dan risiko terbentuknya kristal di persendian pun semakin kecil.
Selain itu, kubis kaya akan vitamin C. Kandungan vitamin C yang tinggi berperan penting sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Vitamin C juga mendukung produksi kolagen, yaitu protein penting yang membentuk jaringan sendi dan tulang rawan. Semakin baik kualitas kolagen, semakin sehat pula sendi kita. Bapak dan Ibu, saya ingin berbagi kisah nyata tentang seorang pasien bernama Pak Yanto, seorang pedagang batik berusia 63 tahun dari Solo. Beliau sering mengalami pembengkakan pada jari-jari tangannya hingga tampak seperti sosis. Sulit sekali bagi beliau untuk menulis atau melipat kain batik, padahal pekerjaan sehari-harinya sangat bergantung pada keterampilan tangan. Kondisi ini membuatnya hampir putus asa. Saya lalu menyarankan kepada Pak Yanto untuk menambahkan kubis mentah sebagai lalapan setiap hari. Awalnya beliau merasa heran. "Dok, masa ya kubis bisa membantu mengatasi asam urat?" Tetapi akhirnya beliau mau mencoba. Hasilnya mengejutkan. Hanya dalam waktu 1 bulan, pembengkakan pada jari-jarinya mulai berangsur mengempis. Saat kontrol berikutnya, dengan wajah penuh semangat beliau berkata, "Dokter, sekarang saya sudah bisa melipat kain batik tanpa rasa sakit lagi." Istrinya pun menambahkan bahwa suaminya kini lebih bersemangat bekerja dan tidak lagi sering mengeluh. Kisah lain datang dari Bu Ratna, seorang ibu berusia 61 tahun dari Yogyakarta. Selama bertahun-tahun beliau sulit menggendong cucunya karena nyeri hebat di pergelangan tangan. Setelah mengikuti saran untuk rutin makan lalapan kubis setiap siang, 3 minggu kemudian beliau datang ke klinik sambil tersenyum sambil menggendong cucunya. Dengan wajah bahagia beliau berkata, "Dokter, sekarang saya bisa menggendong cucu lagi tanpa rasa sakit." Cucunya memeluk erat seolah ikut merayakan kesembuhan sang nenek. Bapak dan Ibu, dari pengalaman pasien-pasien saya, ada beberapa cara terbaik untuk mengonsumsi kubis. Pertama, makan mentah sebagai lalapan. Cara ini paling efektif karena vitamin C dan zat aktif di dalam kubis tetap terjaga. Namun pastikan kubis dicuci bersih terlebih dahulu agar terbebas dari kotoran atau sisa pestisida. Kedua, kubis juga bisa ditambahkan ke dalam sop atau tumisan, meski sebagian kandungan vitamin akan berkurang saat terkena panas. Ketiga, kubis bisa dijadikan jus dengan tambahan wortel atau tomat untuk variasi rasa. Kubis tidak hanya baik untuk penderita asam urat, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya cukup tinggi sehingga membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menyehatkan usus. Dengan pencernaan yang baik, metabolisme tubuh pun menjadi lebih lancar. Saya ingin mengibaratkan kubis sebagai filter air di rumah kita. Bayangkan jika air sumur yang kotor melewati filter, maka kotoran tertahan dan air yang keluar menjadi lebih bersih. Begitu pula kubis. Ia menyaring racun dan kelebihan asam urat di tubuh kita, lalu membantu mengeluarkannya. Hasilnya, darah menjadi lebih bersih, sendi terasa lebih ringan, dan nyeri berangsur menghilang. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi kubis. Pertama, bagi penderita MAG atau asam lambung, konsumsi kubis mentah dalam jumlah banyak bisa menimbulkan rasa kembung. Oleh karena itu, mulailah dengan porsi kecil terlebih dahulu. Kedua, pastikan kubis benar-benar dicuci bersih. Jika memungkinkan, rendam sebentar dalam air garam untuk mengurangi sisa bahan kimia. Bapak dan Ibu pemirsa sehat bersama, manfaat kubis begitu besar meskipun harganya sangat murah. Dengan hanya beberapa ribu rupiah, kita bisa mendapatkan bahan alami yang mampu melindungi sendi, membantu ginjal, serta meningkatkan kualitas hidup. Saya selalu menekankan kepada pasien saya bahwa kesehatan bukan hanya soal obat mahal atau terapi canggih. Terkadang, jawabannya justru ada pada bahan sederhana yang sering kita abaikan. Sampai di sini kita sudah membahas 4 bahan alami yang luar biasa: seledri, bawang putih, jahe, dan kubis. Keempatnya sudah terbukti membantu banyak pasien saya terbebas dari nyeri sendi dan asam urat. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu sayuran terakhir yang juga sangat bermanfaat, yaitu wortel. Banyak orang mengenal wortel hanya sebagai sayuran untuk kesehatan mata karena kandungan beta-karotennya. Tetapi sebenarnya, wortel juga memiliki peran besar dalam melindungi sendi dari kerusakan akibat asam urat. Wortel bekerja layaknya cat pelindung yang melapisi sendi agar tidak cepat rusak. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang wortel, bagaimana perannya dalam melindungi sendi, serta kisah nyata pasien yang berhasil pulih berkat rajin mengonsumsi wortel. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena informasi ini bisa menjadi inspirasi bagi bapak dan ibu yang ingin kembali sehat dan terbebas dari nyeri sendi.
Pemirsa setia channel Sehat Bersama, kita sudah sampai pada pembahasan sayuran kelima, yaitu wortel. Banyak dari kita tentu mengenal wortel sebagai sayuran berwarna oranye cerah yang terkenal sangat baik untuk kesehatan mata. Tidak sedikit orang tua yang menyuruh anak-anaknya makan wortel supaya matanya sehat dan tidak cepat rusak. Tetapi hari ini saya ingin menekankan bahwa wortel bukan hanya bermanfaat bagi penglihatan. Wortel juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sendi, mencegah kerusakan akibat asam urat, dan mendukung pemulihan pada penderita rematik. Mengapa wortel sangat bermanfaat? Rahasianya terletak pada kandungan beta-karoten yang sangat tinggi. Beta-karoten adalah zat yang diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A bukan hanya penting untuk kesehatan mata, tetapi juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas inilah yang sering mempercepat kerusakan sendi pada penderita asam urat dan rematik. Dengan adanya beta-karoten, kerusakan bisa ditekan, sehingga sendi menjadi lebih sehat dan awet. Selain itu, wortel juga kaya akan vitamin C dan vitamin K. Vitamin C membantu produksi kolagen, protein penting yang menjaga elastisitas dan kekuatan sendi. Sementara vitamin K berperan dalam metabolisme tulang, sehingga sendi dan tulang bisa tetap kuat meski usia bertambah. Ditambah lagi, wortel juga mengandung kalium yang mendukung kerja ginjal untuk membuang kelebihan asam urat. Dengan kata lain, wortel tidak hanya menjaga kesehatan mata, tetapi juga melindungi sendi dari serangan asam urat. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari seorang pasien saya bernama Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun yang tinggal di Depok. Bu Ratna sangat gemar mengikuti senam lansia setiap minggu. Namun belakangan beliau harus berhenti karena lututnya sering sakit dan kaku. Rasa sedih tampak jelas di wajahnya ketika ia berkata, "Dokter, saya merasa kehilangan keceriaan karena tidak bisa lagi ikut senam bersama teman-teman." Saya lalu menyarankan beliau untuk mencoba jus wortel dengan tambahan jahe. Caranya sederhana. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang, kupas dan cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari, dan jika mau bisa ditambah 1 sendok teh madu. Minum setiap pagi secara rutin. Sebulan kemudian, Bu Ratna kembali dengan wajah berbinar. Ia berkata, "Dokter, sekarang saya sudah bisa ikut senam lagi tanpa takut lutut sakit. Rasanya seperti kembali muda." Bahkan beliau berhasil mengajak beberapa temannya ikut mencoba ramuan sederhana ini. Kini kelompok senamnya menjadi semakin semangat karena mereka sama-sama merasakan manfaatnya. Kisah lain datang dari Pak Herman, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 65 tahun dari Malang. Beliau dulu sering mengeluh pergelangan kakinya sakit setiap kali berjalan agak jauh. Setelah saya sarankan untuk rutin makan wortel rebus 3 kali seminggu, kondisinya perlahan membaik. 3 bulan kemudian, beliau sudah bisa berjalan santai keliling taman bersama cucunya tanpa mengeluh sakit. Bapak dan Ibu, manfaat wortel tidak hanya sebatas mengurangi rasa sakit. Wortel juga melindungi sendi dari kerusakan jangka panjang. Jika saya boleh mengibaratkan, wortel itu seperti cat pelindung pada dinding rumah. Dinding rumah yang dilapisi cat akan lebih tahan terhadap hujan, panas, dan debu. Begitu pula sendi kita, jika dilindungi oleh antioksidan dari wortel, maka kerusakan akibat asam urat bisa diminimalkan. Ada beberapa cara yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mengonsumsi wortel. Pertama, dalam bentuk jus segar. Jus wortel bisa dikombinasikan dengan jahe, apel, atau tomat untuk menambah rasa dan manfaat. Kedua, wortel bisa direbus atau dikukus lalu dimakan sebagai lauk pendamping. Cara ini membuat kandungan vitamin tetap terjaga. Ketiga, wortel bisa dijadikan bahan sup sayur atau tumisan sederhana. Yang terpenting adalah jangan memasaknya terlalu lama, karena vitamin di dalamnya bisa berkurang jika terkena panas berlebihan. Selain menjaga sendi, wortel juga sangat baik untuk kesehatan kulit, sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kesehatan jantung. Dengan rutin mengonsumsi wortel, tubuh mendapatkan perlindungan ganda, mata lebih sehat, kulit lebih cerah, sendi lebih kuat, dan jantung lebih terjaga. Namun, saya ingin mengingatkan agar konsumsi wortel tetap dalam jumlah wajar. Terlalu banyak makan wortel bisa menyebabkan kondisi yang disebut karotenemia, yaitu kulit berubah menjadi agak kekuningan. Meski tidak berbahaya, tentu kondisi ini bisa membuat sebagian orang khawatir. Oleh karena itu, konsumsi secukupnya, misalnya 2 hingga 3 buah wortel per hari sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Bapak dan Ibu pemirsa Sehat Bersama, dengan berakhirnya pembahasan tentang wortel,
maka lengkap sudah 5 jenis sayuran yang sangat bermanfaat bagi penderita asam urat dan rematik, yaitu seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel. Kelimanya adalah bahan sederhana yang mudah didapat di pasar tradisional, dengan harga murah, tetapi menyimpan manfaat yang sangat besar. Seledri membantu membersihkan kristal asam urat, bawang putih melawan peradangan, jahe meredakan nyeri dan memberi kehangatan, kubis menyerap racun layaknya spons alami, dan wortel melindungi sendi dengan antioksidannya. Bayangkan jika 5 sayuran ini rutin hadir dalam menu harian, maka peluang untuk terbebas dari nyeri sendi, bengkak, dan kaku akan semakin besar. Pada bab berikutnya, saya akan merangkum kembali manfaat dari kelima sayuran ini sekaligus memberikan panduan praktis bagaimana cara mengatur pola konsumsi harian agar lebih mudah diterapkan. Karena seringkali masalah utama bukan pada kurangnya informasi, tetapi bagaimana kita bisa konsisten menjalaninya. Jadi, jangan lewatkan kelanjutan pembahasan di bab berikutnya. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, kita sudah membahas dengan panjang lebar 5 sayuran dan rempah yang luar biasa manfaatnya bagi penderita asam urat dan rematik. Mulai dari seledri, bawang putih, jahe, kubis, hingga wortel. Pada bab ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merangkum kembali apa saja manfaat dari masing-masing sayuran tersebut, sekaligus memberikan panduan praktis agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat kembali. Seledri adalah sayuran pertama yang kita bahas. Bentuknya kecil dengan batang hijau, sering dianggap hanya sebagai pelengkap sup. Padahal, seledri bekerja seperti penyedot debu alami yang membantu membersihkan kristal asam urat dari persendian. Selain itu, seledri juga bersifat diuretik, membantu ginjal membuang kelebihan asam urat melalui urin. Dengan rutin mengonsumsi jus seledri, banyak pasien terbebas dari rasa kaku dan nyeri. Sayuran kedua adalah bawang putih. Hampir setiap hari kita menggunakannya sebagai bumbu masak. Namun di balik aromanya yang tajam, bawang putih menyimpan senyawa bernama alisin yang sangat kuat melawan peradangan. Alisin bekerja seperti pemadam kebakaran alami. Begitu ada peradangan, alisin langsung menenangkan dan memadamkannya, sehingga rasa nyeri berkurang. Pasien-pasien saya yang rutin mengonsumsi bawang putih mentah dalam jumlah wajar terbukti lebih jarang mengalami serangan asam urat. Sayuran ketiga adalah jahe. Rempah ini sudah ratusan tahun menjadi bagian dari tradisi Nusantara. Jahe dengan gingerol di dalamnya bekerja sebagai penghangat tubuh sekaligus pereda nyeri. Banyak lansia yang sebelumnya sulit rukuk atau sujud, akhirnya bisa kembali beribadah dengan khusyuk setelah rutin mengonsumsi wedang jahe. Jahe tidak hanya meredakan peradangan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah, sehingga nutrisi lebih mudah sampai ke persendian. Sayuran keempat adalah kubis. Sayuran murah meriah yang sering diremehkan ini ternyata bekerja seperti spons alami. Ia menyerap kelebihan asam urat serta racun dalam tubuh, lalu membantu mengeluarkannya. Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam kubis juga mendukung produksi kolagen yang penting untuk kesehatan sendi. Banyak pasien yang hanya dengan menambahkan lalapan kubis setiap hari, nyeri sendinya berangsur berkurang. Sayuran kelima adalah wortel. Dengan warna oranye cerahnya, wortel kaya akan beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Kandungan ini berperan sebagai antioksidan pelindung sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, wortel juga kaya vitamin C, vitamin K, dan kalium. Kombinasi ini membuat wortel tidak hanya menjaga kesehatan mata, tetapi juga melindungi sendi agar tetap kuat meski usia bertambah. Bapak dan Ibu, jika kita rangkum, 5 sayuran ini memiliki cara kerja yang saling melengkapi. Seledri membersihkan, bawang putih memadamkan, jahe menghangatkan, kubis menyaring, dan wortel melindungi. Bayangkan jika kelima sayuran ini kita jadikan bagian dari pola makan harian, maka tubuh kita akan mendapat perlindungan berlapis-lapis. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatur konsumsi kelima sayuran ini agar lebih mudah dan konsisten? Saya akan memberikan beberapa panduan praktis. Pertama, jangan merasa harus langsung mengonsumsi semuanya sekaligus dalam jumlah besar. Mulailah dengan memilih 1 atau 2 sayuran yang paling mudah didapat di sekitar Anda. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa mulai dengan jus seledri setiap pagi, lalu tambahkan lalapan kubis saat makan siang. Jika sudah terbiasa, perlahan-lahan tambahkan bawang putih mentah atau wedang jahe di malam hari. Kedua, variasikan cara pengolahan agar tidak bosan. Seledri bisa dibuat jus, bawang putih bisa dicampur dengan madu, jahe bisa dijadikan wedang hangat, kubis bisa dijadikan lalapan, dan wortel bisa dibuat jus segar atau sup. Dengan variasi ini,
Rasanya akan lebih bervariasi dan tidak monoton. Ketiga, konsumsilah dalam jumlah yang wajar. Ingat, sesuatu yang berlebihan justru bisa menimbulkan masalah baru. 2 siung bawang putih per hari sudah cukup, 1 gelas jus seledri per hari sudah lebih dari cukup, 1 gelas wedang jahe tiap pagi atau malam sudah pas, lalapan kubis bisa ditambahkan sesuai selera, dan 2-3 buah wortel per hari sudah cukup memenuhi kebutuhan vitamin. Keempat, kombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya. Mengonsumsi sayuran ini tidak akan maksimal jika bapak dan ibu masih sering makan daging berlebihan, jeroan, atau makanan tinggi purin. Maka dari itu, batasi makanan pemicu asam urat, perbanyak minum air putih, dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Kelima, tetap perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Jika memiliki penyakit penyerta seperti MAC, darah rendah, atau sedang mengonsumsi obat tertentu, maka konsultasikan dulu ke dokter sebelum rutin mengonsumsi sayuran ini dalam jumlah banyak. Misalnya, bawang putih perlu diwaspadai bagi pengguna obat pengencer darah, atau seledri perlu hati-hati bagi penderita tekanan darah rendah. Bapak dan ibu, seringkali tantangan terbesar bukanlah kurangnya informasi, tetapi bagaimana kita bisa konsisten melakukannya. Banyak orang yang sudah tahu manfaat seledri atau jahe, tetapi berhenti setelah hanya beberapa hari mencoba. Padahal, tubuh membutuhkan waktu untuk merasakan perubahan. Rata-rata pasien saya mulai merasakan perbaikan dalam waktu 2 hingga 4 minggu setelah rutin mengonsumsi. Jadi, kuncinya adalah kesabaran dan kedisiplinan. Mari saya bagikan gambaran sederhana. Anggaplah tubuh kita seperti sebuah kebun. Jika kebun dibiarkan begitu saja tanpa dirawat, maka rumput liar akan tumbuh, tanah menjadi tandus, dan tanaman sulit hidup. Tetapi jika setiap hari kita rajin menyiram, memberi pupuk, dan merawatnya, maka kebun akan menjadi subur, hijau, dan menghasilkan buah yang menyehatkan. Begitu pula tubuh kita. Jika kita rutin memberi asupan sehat seperti 5 sayuran ini, maka tubuh akan lebih kuat melawan penyakit, sendi akan lebih sehat, dan hidup menjadi lebih bahagia. Pemirsa Sehat Bersama, kita sudah sampai pada tahap penting dalam perjalanan memahami rahasia kesehatan lansia. Namun masih ada yang perlu kita bahas. Pada bab berikutnya, kita akan mendalami kisah nyata para pasien yang berhasil mengubah hidup mereka hanya dengan menambahkan sayuran sederhana ke dalam pola makan harian. Kisah-kisah ini akan memberi inspirasi bahwa siapapun bisa sembuh, siapapun bisa kembali sehat, asalkan mau mencoba dan konsisten. Jangan lewatkan pembahasan di bab selanjutnya, karena di sana bapak dan ibu akan menemukan motivasi tambahan untuk terus berjuang melawan asam urat dan rematik dengan cara alami. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita membahas 5 jenis sayuran yang bermanfaat besar bagi penderita asam urat dan rematik, kini tibalah saatnya kita mendengarkan kisah-kisah nyata yang penuh inspirasi. Kisah-kisah ini saya sampaikan bukan sekadar untuk menambah cerita, tetapi untuk membuktikan bahwa perubahan sederhana bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola hidup, dan bahwa harapan selalu ada bagi siapapun yang mau mencoba. Mari kita mulai dengan kisah Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru dari Surabaya yang sudah saya ceritakan sekilas di awal. Saat pertama kali datang ke klinik, beliau merasa hidupnya sudah berakhir. Lututnya kaku, sendi-sendinya sakit, dan kadar asam uratnya tinggi. Dengan wajah lesu beliau berkata, "Dokter, saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi hasilnya tetap sama. Saya sudah pasrah." Namun saya meyakinkan beliau bahwa masih ada harapan. Saya sarankan beliau untuk mulai dengan jus seledri setiap pagi. Awalnya beliau ragu, tetapi akhirnya mencoba. 3 minggu kemudian, kadar asam uratnya turun, dan beliau sudah bisa bersepeda keliling kompleks. Kini, setiap kali saya melihatnya datang ke klinik, wajahnya selalu cerah. "Saya merasa kembali muda, dokter," katanya. Kisah berikutnya datang dari Bu Siti di Medan. Suaminya, Pak Haji Umar, sering mengeluh sulit bangun dari kursi karena nyeri sendi. Bahkan sekadar berdiri pun wajahnya meringis menahan sakit. Setelah saya sarankan untuk mengonsumsi bawang putih mentah yang digeprek dan didiamkan sebentar agar alisin aktif, hasilnya sangat baik. Dalam beberapa minggu, Pak Umar sudah bisa kembali berkebun di halaman rumah. Bu Siti tersenyum sambil berkata, "Suami saya sekarang lebih bersemangat. Tidak lagi hanya duduk mengeluh, tetapi sudah aktif kembali." Ada juga kisah dari Pak Joko di Yogyakarta. Beliau sering terbangun di malam hari karena nyeri pada kakinya. Tidurnya terganggu, tubuhnya lelah, dan semangatnya menurun. Setelah rutin mengonsumsi bawang putih selama sebulan,
beliau kembali datang dengan wajah cerah. "Dokter, saya akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Tidak perlu bangun berkali-kali karena nyeri." Bahkan istrinya menambahkan, "Suami saya sekarang lebih rajin beraktivitas pagi, bahkan menyapu halaman sebelum saya bangun." Kisah lain yang sangat menginspirasi adalah Pak Ahmad, seorang pensiunan nelayan dari Makassar. Lututnya sering berbunyi setiap kali ia salat, bahkan duduk bersila pun terasa sulit. Setelah rutin minum wedang jahe selama 3 minggu, beliau merasakan perubahan besar. "Dokter, lutut saya sudah tidak berbunyi lagi. Saya bisa rukuk dan sujud tanpa rasa sakit," katanya dengan mata berbinar. Beliau kini bahkan bisa ikut jalan pagi bersama teman-temannya di kampung. Tidak hanya Pak Ahmad, ada juga Bu Aminah dari Bekasi. Beliau menggunakan tongkat karena lututnya kaku setiap pagi. Anak-anaknya harus membantu beliau hanya untuk turun ke dapur. Setelah rutin minum jus wortel dengan tambahan jahe, hasilnya luar biasa. 2 bulan kemudian, beliau mengirim foto sedang jogging santai bersama cucu-cucunya. Dengan penuh semangat beliau berkata, "Dokter, saya merasa mendapat hidup kedua. Dulu hanya bisa duduk termenung. Sekarang bisa berlari kecil bersama cucu. Rasanya bahagia sekali." Kisah berikut datang dari Pak Yanto, seorang pedagang batik dari Solo. Jari-jarinya sering bengkak hingga sulit melipat kain batik. Setelah rutin menambahkan lalapan kubis ke dalam makan siangnya, dalam waktu 1 bulan jari-jarinya mulai membaik. Ia kembali bisa bekerja dengan normal, dan wajahnya penuh semangat. "Dokter, sekarang saya bisa melipat kain tanpa rasa sakit lagi," katanya. Istrinya menambahkan, "Suami saya sudah jarang mengeluh, bahkan lebih bersemangat mencari nafkah." Ada juga kisah dari Bu Ratna di Yogyakarta. Bertahun-tahun beliau tidak bisa menggendong cucunya karena nyeri di pergelangan tangan. Setelah rutin makan kubis mentah setiap hari, hanya dalam 3 minggu beliau kembali bisa menggendong cucu dengan bahagia. Cucunya memeluk erat seolah mengerti bahwa neneknya sudah terbebas dari rasa sakit. Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Pertama, bahwa perubahan tidak selalu harus mahal. Banyak pasien yang sudah menghabiskan uang jutaan rupiah untuk obat, tetapi tidak juga membaik. Justru ketika mereka beralih ke solusi sederhana dari dapur mereka sendiri, kesehatan mereka perlahan kembali. Kedua, bahwa konsistensi adalah kunci. Tidak ada hasil instan. Pak Sutrisno baru merasakan perubahan setelah 3 minggu rutin minum jus seledri. Pak Ahmad baru bisa kembali sujud dengan nyaman setelah 3 minggu rutin minum wedang jahe. Bu Aminah baru bisa jogging setelah 2 bulan konsisten minum jus wortel. Jadi, jangan cepat menyerah jika dalam beberapa hari belum terasa hasilnya. Ketiga, bahwa dukungan keluarga juga sangat penting. Banyak pasien yang berhasil pulih karena didukung oleh anak, istri, atau cucu mereka. Bu Aminah dibantu anaknya menyiapkan jus setiap pagi. Pak Umar didukung istrinya yang selalu menyemangati. Dukungan ini membuat mereka tidak merasa sendiri dalam perjuangan melawan penyakit. Saya ingin menekankan satu hal penting. Usia bukanlah penghalang untuk sembuh. Banyak orang berpikir bahwa nyeri sendi adalah bagian dari proses menua yang tidak bisa dihindari. Padahal kenyataannya, tubuh kita masih bisa pulih jika kita memberikan asupan yang tepat. Kisah-kisah tadi adalah bukti nyata bahwa lansia pun bisa kembali sehat dan aktif. Bayangkan, dari yang tadinya sulit berjalan, kini bisa bersepeda. Dari yang tadinya sulit tidur karena nyeri, kini bisa tidur nyenyak. Dari yang tadinya tidak bisa menggendong cucu, kini bisa bermain bersama mereka. Semua itu terjadi bukan karena obat mahal, tetapi karena keberanian untuk mencoba solusi sederhana dan konsisten menjalaninya. Pemirsa Sehat Bersama, kisah-kisah ini saya bagikan agar Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa jalan menuju kesehatan masih terbuka lebar. Jika orang lain bisa, maka Bapak dan Ibu pun bisa. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Pada bab berikutnya, yaitu bab terakhir, saya akan memberikan penutup berupa rangkuman praktis, motivasi, serta ajakan bagi Bapak dan Ibu semua untuk mulai mencoba perubahan sederhana ini. Karena tujuan kita bukan hanya sekadar tahu, tetapi benar-benar menerapkan agar manfaatnya bisa dirasakan. Pemirsa setia channel Sehat Bersama, tibalah kita di penghujung pembahasan panjang yang sudah kita ikuti bersama sejak bab pertama. Dari awal kita membahas tentang betapa nyeri sendi, asam urat, dan rematik menjadi keluhan yang umum namun sering dianggap wajar di usia lanjut. Kita belajar bahwa keluhan seperti lutut kaku saat bangun tidur, jari-jari yang susah digerakkan, hingga rasa nyeri yang datang di malam hari bukanlah sekadar pertanda usia,
tetapi sebuah sinyal bahwa tubuh sedang meminta pertolongan. Kita sudah mengenal satu persatu 5 sayuran dan rempah yang luar biasa manfaatnya. Masing-masing memiliki peran penting dan cara kerja yang unik namun saling melengkapi. Seledri membantu membersihkan kristal asam urat dari sendi. Bawang putih menjadi senjata pemadam peradangan yang menyakitkan. Jahe memberikan kehangatan dan mengaktifkan sirkulasi untuk meredakan bengkak dan nyeri. Kubis menyerap kelebihan racun dan asam urat, bekerja layaknya spons alami. Sementara wortel melindungi jaringan sendi agar tidak cepat rusak akibat serangan radikal bebas. Kelima bahan ini bukan hanya tersedia di dapur kita, tapi juga ramah di kantong, mudah diolah, dan yang paling penting, terbukti membantu banyak pasien kembali sehat. Kita juga sudah mendengar kisah-kisah inspiratif dari para pasien lansia yang berhasil memperbaiki kualitas hidup mereka hanya dengan mengubah pola makan dan menambahkan sayuran sederhana ke dalam rutinitas harian. Maka pada bab terakhir ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Selama ini, seringkali kita merasa bahwa sehat itu mahal. Kita merasa perlu pergi ke rumah sakit yang besar, membeli obat impor, menjalani berbagai terapi, atau bahkan pasrah menerima nyeri sendi sebagai bagian dari usia lanjut. Padahal kunci kesehatannya justru sangat dekat. Ada di dalam dapur, ada di warung sayur dekat rumah, ada di tangan kita sendiri. Saya tidak sedang menyuruh untuk berhenti dari obat dokter. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Obat dan terapi tetap dibutuhkan dalam situasi tertentu. Namun yang saya tekankan adalah bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang besar dengan memulai dari langkah-langkah kecil. Mengganti teh manis di pagi hari dengan jus seledri. Menambahkan lalapan kubis ke piring makan siang. Mengunyah 2 siung bawang putih di malam hari. Minum wedang jahe sebelum tidur. Menyajikan sup wortel hangat untuk keluarga. Semua itu bukan hanya membantu mengobati, tetapi juga mencegah. Bapak dan Ibu, jika Anda selama ini hidup dalam rasa sakit, rasa terbatas, dan rasa pasrah karena nyeri sendi, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ribuan orang di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Namun Anda bisa memilih untuk bertindak. Anda bisa memilih untuk memulai perubahan kecil yang memberikan dampak besar. Anda bisa memilih untuk tidak menyerah. Saya ingin Anda menuliskan di dalam hati, tubuh ini masih bisa sehat, masih bisa bergerak, masih bisa ibadah dengan khusyuk, masih bisa tersenyum bersama cucu, masih bisa memetik bunga di kebun, masih bisa menyiapkan masakan favorit keluarga. Karena kesehatan bukan hanya milik mereka yang muda. Kesehatan adalah hak semua orang, termasuk Anda yang kini berada di usia senja. Jika Anda merasa bingung harus mulai dari mana, saya sarankan mulai dari yang paling mudah dan paling mungkin dilakukan. Tidak perlu langsung mengonsumsi kelima jenis sayuran sekaligus. Mulailah dengan 1, lalu tambah 1 lagi minggu berikutnya. Yang penting adalah memulai dan menjaga konsistensi. Karena tubuh kita, seperti tanaman, membutuhkan pemeliharaan yang teratur. Sirami dengan pola makan sehat, beri pupuk dengan pikiran yang tenang, dan jaga dari hama berupa stres dan kebiasaan buruk. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi. Jika setelah mengikuti panduan ini Anda mulai merasakan perubahan positif, jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda kepada saudara, tetangga, dan teman-teman lansia lainnya. Ceritakan bahwa Anda bisa tidur lebih nyenyak. Ceritakan bahwa Anda kini bisa rukuk tanpa rasa sakit. Ceritakan bahwa Anda bisa menggendong cucu lagi. Karena bisa jadi, kisah Anda menjadi penyelamat bagi orang lain yang sedang kehilangan harapan. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami dengan menekan tombol suka, menuliskan komentar Anda, dan membagikannya ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau grup pengajian. Siapa tahu ada di antara mereka yang diam-diam sedang berjuang melawan nyeri sendi dan membutuhkan solusi yang sederhana namun efektif. Sampaikan juga usia Anda dan sedang menonton dari kota mana, agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Channel Sehat Bersama hadir bukan hanya untuk memberi informasi, tapi juga untuk menjadi teman seperjalanan menuju kehidupan lansia yang aktif, mandiri, dan bahagia. Setiap minggu kami akan terus menghadirkan konten-konten edukatif yang membahas berbagai solusi alami, pola makan sehat, tips hidup panjang umur, hingga kebiasaan sederhana yang bisa membuat tubuh lebih bertenaga meski usia bertambah. Insya Allah di episode berikutnya, saya akan membahas tentang cara menurunkan kolesterol dengan bahan dapur yang tidak kalah hebat dari 5 sayuran yang sudah kita bahas. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal informasi penting lainnya. Bapak dan Ibu yang saya cintai,
Semoga apa yang saya sampaikan dalam 9 bab ini menjadi cahaya bagi perjalanan hidup Anda. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita menjaga tubuh yang telah dianugerahkan. Dan semoga setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini menjadi sebab hadirnya hari tua yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.